Baik, di video ini saya akan mencoba melaporkan progres penyusunan proposal riset penelitian saya dengan judul Autentikasi Data Multimedia sebagai Mekanisme Privacy Preserving pada Arsitektur Internet of Video Things (IoVT) berbasis Environmental Fingerprint atau EF. Ya, di gambar ini terdapat sebuah diagram yang menggambarkan bahwa perkembangan industri enterprise teknologi IoT itu semakin meningkat setiap tahun dari mulai 2022 dan diproyeksikan terus meningkat hingga 2030 nanti. Mulai dari IoT hardware, IoT software, IoT service, IoT security itu semua akan uh, diprediksikan akan terus semakin meningkat. Namun di sini terlihat di bidang atau di sektor IoT security ternyata masih belum begitu banyak eh, jumlah global spendingnya sehingga ini eh, menjadi sangat relevan bahwa penelitian-penelitian atau riset yang berhubungan dengan keamanan pada teknologi IoT itu masih diperlukan, masih dibutuhkan karena masih sangat kurang dilihat dari jumlah datanya. Kemudian seiring dengan perkembangannya teknologi IoT, maka berkembang pula berbagai macam jenis-jenis teknologi IoT yang dibedakan berdasarkan jenis sensor dan jenis data yang digunakan. Pada paper Alfie dan Siraj yang berjudul Internet of Multimedia Things, Vision and Challenge, disebutkan bahwa teknologi IoT berkembang berdasarkan jenis-jenis sensor dan data yang diakuisisinya. Seiring dengan berkembangnya atau semakin banyaknya jenis-jenis sensor untuk mengakuisisi data multimedia seperti data video, data gambar, maka eh, berkembang pula teknologi eh, IoT yang khusus mengumpulkan atau mengakuisisi data multimedia, yaitu ada istilahnya Internet of Multimedia Things. Lalu lebih spesifik lagi ada teknologi Internet of Video Things, mana khusus untuk mengakuisisi dan mengumpulkan data video dari sensor-sensor penghasil data video seperti kamera. Nah, di gambar sebelahnya terdapat arsitektur dari IoVT secara umum, mulai dari sensor, lalu ke edge computing, fog computing, hingga ke cloud dan ke application. Nah, secara umum arsitektur dari teknologi IoVT berdasarkan paper dari uh, Sultana dan Wahid, Choice of Application Layer Protocol for Next Generation Video Surveillance Using Internet of Video Things, bahwa perkembangan arsitektur IoVT sekarang terbagi menjadi 3 komponen, ya, mulai dari komponen tepi atau edge, di mana di situ terdapat sensor-sensor, sensor-sensor seperti kamera untuk menghasilkan data multimedia. Kemudian di dalam edge juga bisa dilakukan komputasi ringan seperti
kompresi data, dan lain-lain. Kemudian masuk ke layer berikutnya, yaitu ke fog computing atau perantara. Di sini mulai dilakukan proses komputasi menengah seperti konversi data, transcoding, agregasi, dan lain-lain. Lalu naik ke layer cloud computing atau di sini dilakukan proses komputasi yang lebih besar karena memiliki penyimpanan yang lebih besar. Sini dijadikan sebagai pusat analitik, misalkan untuk analisis dengan menggunakan perangkat cerdas, ya, machine learning, dan lain-lain. Dari arsitektur ini dapat kita beri penjelasan bahwa di bagian edge computing ini memiliki karakteristik yaitu sumber daya yang terbatas. Karena hanya bisa melakukan komputasi secara ringan. Namun terdapat permasalahan, tidak seperti data IoT konvensional. Nah, pada arsitektur IoVT, di sini disebutkan bahwa IoVT ini menghasilkan data video yang berisi gambar visual. Gambar visual yang di dalamnya terdapat mungkin saja ada gambar orang atau objek-objek vital yang lainnya yang dapat dengan mudah dikenali oleh mata manusia. Nah, informasi gambar yang langsung dapat dipahami dan dimengerti ini dapat menyebabkan masalah privasi dalam pengimplementasian sistem IoVT ini. Sehingga dari situ sisi keamanan dan privasi data pada arsitektur IoVT ini harus lebih diperhatikan lebih mendalam karena tadi data yang dihasilkan adalah data yang sangat sensitif. Di gambar ini terdapat penjelasan mengenai mind map komponen pada arsitektur IoVT yang rentan terhadap serangan. Dibagi menjadi 3 bagian, ada 3 kelompok, cukup sering terjadi, jarang terjadi, cukup sering terjadi, dan sangat sering terjadi. Serangan yang jarang terjadi, misalkan serangan yang pada ancaman terhadap AI, misalkan adversarial attack, inference, dan log manipulation. Lalu serangan di edge computing, seperti malware injection, data poisoning, dan side channel attack. Kemudian serangan-serangan yang cukup sering terjadi, itu ada ancaman terhadap perangkatnya, hardware-nya, seperti sensor spoofing, data tampering, dan replay attack. Atau gangguan pada jaringan, seperti DOS atau jamming. Dan manipulasi data, seperti data tampering, packet injection, routing attack, man in the middle attack, dan lain-lain. Kemudian yang sangat sering terjadi yaitu penyadapan komunikasi, eavesdropping, false data injection, lalu ancaman pada cloud seperti data breach, phishing, ransomware, dan lain-lain. Sehingga dari sini semakin memperkuat bahwa perlunya riset mengenai keamanan pada arsitektur IoVT karena setiap komponen itu sangat rentan terhadap serangan. Lebih jelasnya berikut adalah jenis-jenis serangan yang sudah diteliti di penelitian sebelumnya, seperti contohnya jenis serangan frame duplication. Metode yang diusulkannya adalah dengan melakukan metode autentikasi. Lalu jenis serangan yang replay attack, juga metode yang diusulkan adalah autentikasi. Jenis serangan deepfake, itu juga metode yang diusulkan autentikasi.
Kemudian ada jenis serangan lainnya seperti data tampering, shuffling frame, dan lain-lain. Berikut saya gambarkan contoh skenario serangan yang bisa terjadi pada arsitektur IOVT. Dimulai dari perangkat sensor menghasilkan data atau mengakuisisi data berupa data multimedia, baik itu gambar, video, atau suara. Setiap sensor menghasilkan data asli berupa data multimedia, kemudian data-data ini dikirim ke lapisan berikutnya, bisa ke Edge, bisa ke Fog, atau ke server melalui jaringan. Nah, serangan rentan terjadi, misalkan contoh serangan false data injection pada skenario man in the middle attack, di mana penyerang uh, melakukan sabotase penyerangan di jaringan. Di sini penyerang menyisipkan data palsu. Asumsikan misalkan penyerang di sini sudah mengetahui API ataupun alamat dari server yang akan dituju. Nah, penyerang melakukan penyisipan data palsu sehingga rangkaian data-data asli yang terkirim dari edge atau dari perangkat, misalnya pada cloud atau pada fog, itu tersisipkan data palsu. Nah, sehingga di bagian server akan terdapat data yang tidak asli, yang bisa saja itu menyebabkan permasalahan pada pengolahan data lanjutan, ya, seperti misalkan untuk melakukan analisis atau melakukan proses machine learning dan lain-lain. Nah, perlu adanya suatu sistem atau metode autentikasi untuk memeriksa keaslian data yang terkirim dari sensor ke server. Sudah banyak penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek keamanan multimedia, seperti pada pendekatan tradisional, enkripsi, watermarking, atau tanda tangan digital. Setiap metode tersebut efektif, bisa menjamin kerahasiaan dan integritas, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan mendasar, antara lain tidak memberikan jaminan autentikasi terkait misalkan waktu dan lokasi kapan data tersebut diproduksi atau dibuat atau direkam. Kemudian masih membutuhkan akses langsung ke isi video secara full untuk proses verifikasi, sehingga ini bisa menimbulkan isu privasi tadi. Kemudian relatif berat juga untuk diterapkan pada perangkat IoVT yang memiliki sumber daya terbatas, misalkan pada perangkat Edge. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme autentikasi yang baru yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Misalkan pertama, mekanisme ini harus bersifat privacy preserving. Jadi memungkinkan proses verifikasinya dilakukan itu tanpa membuka isi konten multimedia secara full atau secara langsung, sehingga privasi masih tetap bisa terjaga. Kedua, mekanisme ini harus ringan, lightweight, ya, karena tadi mengingat efisiensi pada perangkat edge yang memiliki keterbatasan daya dan komputasi. Ketiga, mekanisme autentikasi ini perlu real world anchor,
yaitu memiliki keterikatan langsung dengan kondisi fisik atau lingkungan nyata tempat eh, rekaman atau produksi data dilakukan atau dihasilkan, sehingga tidak dapat dengan mudah dipalsukan oleh pihak penyerang, misalnya melalui injeksi data palsu atau serangan-serangan lainnya. Jadi proses autentikasi itu tergantung pada lingkungan lingkungan asli. Jadi bukan dilakukan dengan cara buatan, karena autentikasi itu adalah proses memverifikasi keaslian data. Sebaiknya dilakukan dengan pendekatan real world atau berdasarkan lingkungan, berdasarkan kondisi fisik dari lingkungan tempat data diproduksi. Nah, salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk memenuhi ketiga kriteria tersebut adalah dengan memanfaatkan environmental fingerprint, yaitu sidik jari lingkungan yang secara alami tertanam dalam data multimedia. Misalnya sinyal INF, Electric Network Frequency, ya, yang dihasilkan dari jaringan listrik dan pencahayaan. Diharapkan dengan pendekatan ini, autentikasi multimedia tidak lagi bergantung pada manipulasi digital semata, melainkan terhubung dengan realitas fisik yang sebenarnya, sehingga sulit dimanipulasi, tetapi juga tetap sekaligus menjaga privasi pengguna. Secara ilustrasi, ini merupakan environment indikator-indikator yang bisa digunakan ya untuk dimanfaatkan ya sebagai environmental fingerprint di lingkungan sekitar tempat perangkat atau sensor disimpan, akan terekam juga ya, indikator-indikator fisik, ya, indikator-indikator realitas fisik seperti pencahayaan, fluktuatifnya jaringan listrik, ya, lalu background noise, suara misalkan, dan lain-lain. Di tabel ini disajikan kategori-kategori atau indikator lingkungan fisik seperti dari listrik, akustik, visual, radiofrekuensi, getaran, dan jaringan. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan bagaimana merancang autentikasi multimedia IoVT berbasis environmental fingerprint yang satu, privacy preserving, dua, ringan, dan tiga, real world anchor. Sehingga dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana memanfaatkan environmental fingerprint tadi untuk autentikasi multimedia IoVT, bagaimana merancang model autentikasi yang tetap menjaga privasi, dan bagaimana menguji efektivitas terhadap serangan-serangan yang berpotensi seperti man-in-the-middle attack, false data injection, primary play, dan lain-lain. Di tabel ini disajikan perbandingan dengan penelitian terdahulu, metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang selama ini sudah dilakukan, seperti misalkan enkripsi, digital signature, watermarking, multimedia forensik, lalu sistem keamanan IoT yang konvensional, dan penelitian yang diusulkan ini. Adapun novelty dari riset atau penelitian ini, bahwa riset ini bukan duplikasi, tapi merupakan bridging antara multimedia forensik INF dan keamanan IoVT. Jelas terlihat bahwa penelitian terdahulu masih terkotak di enkripsi, tanda tangan digital, watermarking, atau forensik offline.
Nah, sedangkan di riset ini membawa ide baru, itu environmental fingerprint untuk autentikasi real-time multimedia pada arsitektur IoVT. Terlihat peta posisi penelitian dan kebaruan pada riset ini, bahwa yang abu-abu ini adalah metode atau penelitian terdahulu, misalkan dengan digital signature, watermarking, forensic INF, keamanan IoT konvensional. Sedangkan yang merah adalah posisi penelitian ini, yaitu uh, privacy preserving sekaligus real time dengan pendekatan environmental fingerprint. Output penelitian yang diharapkan satu adalah berupa model konseptual, merumuskan model autentikasi berbasis environmental fingerprint untuk multimedia di IoVT, di mana model ini menjelaskan bagaimana sidik jari lingkungan diekstraksi, dibandingkan, dan digunakan untuk verifikasi. Model lebih bersifat teoritis. Lalu dikembangkan dari model itu diturunkan ke metode teknisnya berupa algoritma ekstraksi fingerprint, pencocokan atau matching, dan autentikasinya. Ini merupakan biasanya step by step prosedur yang bisa diimplementasikan. Lalu sebagai pembuktian akan dibuat sistem prototipe autentikasi IoVT yang mengimplementasikan metode tersebut. Bisa bentuknya adalah perangkat lunak yang dijalankan di perangkat edge ya, untuk membuktikan metode ini bisa berjalan di sumber daya yang ringan dan terbatas. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan design science research methodology, di mana metode ini digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi artefak dalam penelitian berbasis desain, khususnya dalam bidang sistem informasi dan teknologi. Terdiri dari 6 tahapan utama yang akan diterapkan, yaitu identifikasi masalah dan riset gap, lalu mendesain solusinya, kemudian mengembangkan prototipe, eksperimen, lalu evaluasi dan refleksi dan analisis kontribusi. Adapun draft proposal yang sudah disusun, bab 1, bab 2, dan bab 3 sedang progres. Baik, saya kira demikian untuk video laporan progres proposal penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih.